Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Fatika, nomor pokok mahasiswa 2062201040 dari Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai imbalan kerja. Yang pertama, pengertian imbalan kerja adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah dilakukan. Imbalan diakui secara akrual pada saat pekerja telah memberikan jasanya. Imbalan yang diberikan dapat berupa gaji atau bentuk fasilitas seperti kendaraan, rumah, fasilitas kesehatan, dan asuransi. Jenis-jenis imbalan kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Yang kedua, pesangon. Yang ketiga, imbalan pasca kerja. Yang keempat, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Definisi imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jangka pendek pada umumnya mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek sangat sederhana, seperti tentang liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Hal ini disebabkan karena selain tidak memerlukan perhitungan aktuaria, imbalan kerja jenis ini bersifat jangka pendek sehingga tidak terdiskontokan. Yang kedua, pesangon. Definisi pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan, keputusan karyawan atas tawaran perusahaan, atau sukarela. Perlakuan akuntansi. Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, dan perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menerima pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal. Yang ketiga, imbalan pasca kerja. Definisi imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Karakteristik. Program imbalan pasca kerja terdiri atas 2 jenis, bergantung pada karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program iuran pasti. Yang kedua, program imbalan pasti. Yang keempat, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Definisi imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Perlakuan akuntansi. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut. Yang pertama, biaya jasa. Yang kedua, biaya bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Yang ketiga, pengukuran kembali dari liabilitas aset imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut diakui di dalam laba rugi, kecuali jika terdapat SAK lain yang menyiarkan atau mengisikan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Imbalan pasca kerja terdiri menjadi 2. Yang pertama, program iuran pasti. Yang kedua, program imbalan pasti. Yang pertama, program iuran pasti. Definisi menurut PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun, jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Perlakuan akuntansi atas iuran pasti relatif sederhana, seperti halnya imbalan kerja jangka pendek, yaitu seluruh pembayaran iuran diakui sebagai beban, sedangkan liabilitas hanya diakui atas iuran yang belum dibayar. Yang kedua, program imbalan pasti. Definisi menurut PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerjanya nanti. Karakteristik. Program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk mempengaruhi pembayaran imbalan kerja pada saat pekerja pensiun. Imbalan tersebut dibayarkan sekaligus atau secara bertahap. Perlakuan akuntansi.
atas program imbalan pasti telah mengalami revisi sesuai ketentuan pada PSAK 24 revisi 2013 yang menggantikan PSAK 24 revisi 2010. Memahami perlakuan akuntansinya perlu dipahami lebih dulu dua komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti dan aset program. Yang pertama, kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal berupa ukuran sebesar nilai kini. Menggunakan tingkat diskonto disebut dengan nilai kini kewajiban imbal pasti atau NKKIP. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang meliputi berikut ini. Yang pertama, biaya jasa yang mencakup sebagai berikut: biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan kerugian atas penyelesaian. Yang kedua, biaya bunga. Yang ketiga, pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial. Aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program disebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar, disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga. Yang kedua, iuran atau penarikan. Yang ketiga, pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial. Nilai liabilitas dan beban diakui. Tujuan dari akuntansi program imbalan pasti bermuara pada bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca dan nilai beban di laporan laba rugi. Materi terakhir, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian memiliki tiga komponen. Yang pertama, saling hapus. Yang kedua, klasifikasi aset dan liabilitas. Yang ketiga, komponen keuangan dan beban imbalan pasti. Yang kedua, pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Selain pengungkapan yang disyaratkan PSAK 24 revisi 2013 juga disyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7 revisi 2009, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berrelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbal pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.